Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Bersama saya Penatua Wai Kriswantono dari Gereja Kristen Evangelis Russet Sampit, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai Almanak GKI Sampit edisi Kamis 23 Mei tahun 2024. Renungan diambil dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 10-20 dengan perikop bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Ibu Bapak bisa membaca secara keseluruhan ayat-ayat di atas, dan saya akan membaca satu ayat dari Yesaya pasal 1 ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil dari negeri ini. Izinkan saya memberi tema menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, latar belakang dari penulisan kitab Yesaya ini adalah tentang pemberontakan umat Israel kepada Tuhan dan dosa-dosa umat Israel kepada Tuhan. Mereka berpaling dari Allah. Mereka menyembah berhala dan mereka menyembah ilah-ilah lain. Maka Tuhan memakai nabinya, Nabi Yesaya, untuk menyuarakan tentang apa yang mereka lakukan itu sungguh-sungguh berdosa di hadapan Tuhan. Harapannya adalah umat Israel bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kurang lebih demikian latar belakang daripada kitab Yesaya ini. Aku capek melihatmu beribadah. Aku benar-benar capek. Aku nggak bisa dengar doamu. Bahkan kamu berdoa berkali-kali pun, aku nggak bisa dengar doamu. Kamu mempersembahkan korban. Aku lelah melihatnya. Semuanya itu hanya menjadi beban bagiku. Kenapa? Karena umat Israel telah berdosa terhadap Tuhan. Aku lelah menanggungnya. Israel merupakan refleksi kehidupan kita sebagai orang Kristen saat ini. Mereka tidak bertobat karena mereka tidak sadar kalau mereka telah berdosa kepada Tuhan. Disinilah masalahnya. Sebab mereka berpikir selama masih mempersembahkan korban kepada Tuhan, mereka anggap diri mereka benar. Selama mereka melakukan kegiatan agamawi, berdoa, mulut mereka memuji Tuhan, maka hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Padahal mereka hanya melakukan secara lahiriah saja, tetapi hatinya sungguh telah menjauh daripada Tuhan. Sampai-sampai Tuhan menegur, mulut mereka memuji Tuhan, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Ini yang membuat orang Israel tidak sadar kalau mereka telah berdosa kepada Tuhan. Yang paling repot itu ketika tidak sadar kalau dia berbuat salah saja, tapi tidak sadar kalau berbuat salah. Berbuat dosa, tetapi tidak sadar kalau berbuat dosa. Maka kita pun jangan melakukan hal yang sama. Tidak sadar kita berbuat dosa hanya karena kita melakukan hal yang agamawi. Tidak sadar kalau kita jauh daripada Tuhan hanya karena kalau hari Minggu kita masih ke gereja, melayani Tuhan, masih beribadah, tetapi sesungguhnya hati kita menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena kita masih tidak mau mendengar Tuhan, tidak berusaha membersihkan diri dan menjauhi perbuatan jahat. Berhentilah berbuat jahat. Tidak belajar berbuat baik. Tidak mengusahakan keadilan. Membiarkan orang bertindak kejam. Tidak membela hak-hak anak yatim dan memperjuangkan hak para janda. Kamu mau dipukul berapa kali lagi, kata firman Tuhan, supaya kamu tahu kalau kamu salah? Kamu sudah memberontak terhadap aku. Yesaya pasal 1 ayat 5. Tuhan menyatakan perasaannya. Lelah, capek. Aku benci melihatnya. Tinggalkan kejahatan. Tanganmu penuh darah. Tinggalkan dosa-dosamu. Belajarlah berbuat baik. Melihat umat Israel yang terus-menerus memberontak, dengan kasih-Nya Tuhan berkata, ayo berubah.
sama seperti anak-anak yang memberontak kepada orang tuanya. Ini orang tua yang lelah, saking seringnya anak-anaknya memberontak. Tapi karena kasih sayangnya, kalau kamu mau, marilah kita berperkara, supaya mengembalikan kesucian tanganmu. Mau seperti apa dosamu, kesalahanmu, mau seperti apapun merahnya, aku bisa mengampuni menjadi putih, seputih salju, seputih bulu domba yang benar-benar putih. Tapi kamu perlu bertobat. Kamu tidak bisa beribadah sambil berbuat jahat. Tinggalkanlah itu semua. Karena orang berdosa itu tidak baik hidupnya. Dosa akan menghancurkan hidupnya sendiri. Dosa akan membuat dia terpuruk semakin lama semakin dalam. Kalau kamu mau mendengar aku, kamu memakan hasil baik dari negeri ini. Demikian firman Tuhan yang ada pada Yesaya 1 ayat 19. Dari hal-hal ini mari kita mengenal perasaan Tuhan. Mari kita mengenal pikiran Tuhan. Mari kita belajar menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan 4M. Pertama, membaca firman Tuhan. Kedua, merenungkan firman Tuhan. Ketiga, membagikan firman Tuhan. Keempat, melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita akhiri perenungan kita dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur, kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk mengenal perasaan-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk mengenal jalan-jalan pikiran-Mu, supaya kami lebih peka. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Dengan pertolongan-Mu kami yakin kami bisa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.